Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang pasar dan harga. Pengertian pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kegiatan di pasar, terjadinya transaksi jual beli barang, terjadi tawar-menawar, dan terjadi kesepakatan harga. Pasar yang ada di sekitar kita ada yang tradisional, ada juga yang modern. Perbedaannya, kualitas barang dagangannya, cara penataan barang, kebersihannya, tempat dan harga barangnya. Fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi untuk memperlancar distribusi barang dari produsen kepada konsumen. 2. Fungsi pembentuk harga, maksudnya mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 3. Fungsi promosi, artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Macam-macam pasar. 1. Menurut wujudnya. 2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. 3. Menurut luas jaringan distribusi. 4. Menurut waktu penyelenggaraan. 5. Menurut organisasi atau strukturnya. Pasar menurut wujudnya. 1. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. 2. Pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. 2. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh pasar faktor produksi, yaitu pasar tenaga kerja dan pasar modal. Sedangkan gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh pasar barang konsumsi. Pasar menurut luas jaringan distribusinya ada 4. 1. Pasar setempat. 2. Pasar nasional. 3. Pasar regional. Dan 4. Pasar internasional. Gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh pasar setempat. Pasar menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, contoh pasar induk. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, contoh pasar hewan. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali, contoh di daerah industri jika karyawan gajian. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali, contoh Pekan Raya Jakarta atau Pasar Malam Sekatenan. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh pasar bulanan di sekitar area pabrik. Gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh pasar tahunan, yaitu Pekan Raya Jakarta. Pasar menurut organisasinya. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang dijual sejenis, pembeli dan penjual tidak bebas menentukan harga karena ditentukan kekuatan pasar. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh pasar persaingan sempurna. Harga adalah nilai tukar suatu barang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang.
Harga pasar terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.